asli Ya. Bandung, Pulen. Saya asli lahir di Bandung, keluarga dan famili saya dan orang tua saya saat ini ada di daerah Citapen. Ya. Jika ada kebaikan yang kita buat di sana, itu nama daerah juga terangkat. Ya, otomatis ketika misalkan kita mendapatkan award, ya di Global Property Award yang kemarin, ya. Terakhir 2021 ya. Ya, alhamdulillah 2021 kemarin, otomatis kan terangkat nama proyek itu Pesona Prima Cikahuripan. Secara nasional ya Pak? Ya, secara nasional gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada Pesona Prima Raja Mandala, Pesona Prima Banjaran. Nanti ada diselipkan nomor. Nah, sekarang yang di Banjaran kita beri nama Pesona Prima 7 Raja Mandala. Berarti itu namanya proyeknya PT Kreasi Prima ke-7 di Raja Mandala. Jadi untuk Bapak Ibu yang sedang berkegiatan di mana ya, ketika melihat ada Pesona Prima, ada nomornya, ada nama daerah, itu insya Allah adalah bagian dari grup perumahan yang kita kembangkan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah ragu lagi dengan keberadaan proyek tersebut dimanapun berada. Kalau ada nama Pesona Prima, ada nomor, di belakangnya ada nama desa, itu bagian dari manajemen yang kita kelola. Jadi bapak ibu nanti bisa mereferensikan itu kepada saudara-saudaranya yang ada di daerah. Tujuan kita bukanlah harus membuat proyek kita laku, bukan, karena membeli dan tidaknya bapak ibu di perumahan kami itu buat kami tidak soal. Ya, jadi kami prinsipnya bahwa setiap masyarakat Indonesia yang akan membeli rumah, dia harus membeli rumah dengan cara yang cerdas. Maka yang kami utamakan adalah edukasi, Mas. Ya, jadi kita sering hanya cukup untuk menjelaskan bahwa dia mengerti tata cara membeli rumah dengan baik, bagaimana memilih lokasi dan perumahan yang baik, yang legal, yang aman, dan dia akhirnya tidak membeli perumahan, tidak masalah. Tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Urusan beliau lah, pokoknya kita ya, bisa jelaskan. Sama sekali tidak masalah, kita tetap akan bahagia, kita akan tersenyum. Yang penting dia paham. Dalam melakukan proses pembelian, dia melakukan tindakan membeli sebuah properti, itu membeli dalam keadaan berilmu. Membeli dalam keadaan sadar, membeli dalam keadaan paham. Maka itu cukup bagi kami. Ya. Tidak membeli pun tidak apa-apa. Yang penting dia cerdas. Bahkan ketika dia membeli tapi nggak cerdas, kita nggak mau. Ya, dia harus paham dulu kenapa harus beli di sini. Dia harus benar-benar yakin ya. Harus yakin dan paham. Seperti ketika kita menentukan pilihan pasangan hidup, harus kenal. Jangan sampai begitu nikah kita nggak tahu siapa ya. Dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Ini yang sering terjadi. Ya, dan di kami kalaupun menyesal, seandainya merasa itu tinggal nanti menyampaikan ke kami, ya dibatalkan saja, uangnya dikembalikan. Dan kita juga bilangnya alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena terjadi dan tidaknya sebuah transaksi itu bukan persoalan. Yang jadi persoalan bagi kami, kita ingin menjaga tidak adanya riba, tidak adanya goror, tidak adanya kezoliman di dalam proses transaksi tersebut. Maka saya menghimbau kepada seluruh teman-teman dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka marilah kita cerdas-cerdaslah dalam bersikap. Ya, tidak usah terburu-buru, tidak usah terkecoh oleh iklan-iklan, tidak usah terbawa emosi oleh figur, ya, oleh seseorang ustadz yang 2-3 tahun lalu begitu bombastis. Ternyata hari ini menjadi tersangka di berbagai kasus. Ya, nggak usah disebut namanya ya, nggak boleh ya. Kita nggak di-endorse soalnya. Nggak di-endorse. Intinya ya, saya ingin kepada teman-teman sekalian, cerdaslah dalam bertindak dan bersikap. Apalagi ketika kita akan melakukan sebuah proses muamalah, yaitu adalah akad jual beli. Apalagi ini barangnya besar ya Pak. Barangnya besar, harganya mahal, nilainya ratusan juta. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang kecil. Bahkan ketika kita mau beli panci aja, kita harus teliti. Pancinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, garansinya, bandingkan dengan yang lain, dan seterusnya. Panci yang ini lebih baik dari yang ini, terus dan seterusnya. Ya, maka ketika membeli rumah kita harus lebih teliti, mungkin berapa kali lipat dari itu. Harus teliti dulu. Ya, pertama ya izin-izinnya, ya apakah sudah lengkap, sudah selesai. Apa yang harus diketahui secara umum saja, kan itu ada banyak, ada sekitar 40 jenis izinan, betul. Ya, itu banyak sekali. Masyarakat nanti memang pusing juga kalau harus tahu. Yang umum-umumnya saja, yang mendasar yang harus diketahui. Pertama, apakah nanti sudah sertifikat apa belum? Ya, sertifikat yang akan dibeli itu rumahnya. Yang kedua, apakah sudah ada site plan-nya?
Dan site plan yang dimaksud adalah site plan yang sudah disahkan oleh Pemda. Nah, ini ciri-cirinya gimana nih Pak Hadi? Membedakan mana yang disahkan, mana yang belum nih Pak Hadi? Yang disahkan dan yang belum nanti bisa dilihat dari bentuk site plan-nya. Itu ada kolom di sebelah kanan, itu ada tanda tangan dari pejabat yang dimaksud di sebuah daerah. Jangan site plan gambar buta yang tidak ada tanda tangannya. Atau bahkan cuma block plan itu. Apalagi cuma block plan. Masalahnya nggak tahu juga Mas. Block plan itu apa, site plan itu apa. Itu ada yang bisa dibantu untuk memperlihatkan? Coba ada yang bisa bantu nggak? Site plan itu kayak apa? Ini edukasi nggak apa ya? Edukasi nggak apa-apa, kita edukasi. Padahal yang ditungguin kurbannya, kambingnya. Sabar ya Bapak Ibu. Jadi kita juga selain menunggu undian, kita juga bermaksud memberikan edukasi gitu. Karena memang kita selama berkecimpung di dunia properti ya, kita banyak menemukan juga tidak sedikit sebetulnya kendala-kendala. Ada Mas? Nah ini ada Pak. Contohnya ya. Ini di proyek kita yang terakhir. Nah ini juga sebenarnya nggak masalah ya Pak ya, developer menunjukkan site plan nggak ada ini. Nggak masalah banget, silahkan. Diperlihatkan saja. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini namanya site plan. Ya, yang jadi patokan utama adalah lihat di sebelah kanan. Nah, di sana ada kolom ya bertuliskan kurang jelas. Nah, ya. Yang bergerak-gerak. Nah, ada tulisan site plan. Ya, ada tanda tangan, ada stempel ya, gitu. Bentuknya seperti ini. Tidak ada yang lain. Ya, saya ulangi, bentuknya site plan itu seperti ini. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu bukan site plan, itu namanya block plan. Atau plan-plan yang lain lah. Atau plan. Riwuh Mas pakai bahasa Inggris lagi Mas Adi. Saya kan orang Sunda. Oh, gitu. Susah. Punten, ini semuanya kayaknya banyakan orang ini ya, orang gitu. Sunda. Ya, jadi itu harus dilihat yang asli seperti itu, minta kepada developernya. Dan developer yang baik harusnya harus menjelaskan. menjelaskan. Developer yang baik bahkan sebelum ditanya, dia harus menampilkan site plan tersebut di dinding utama ruangan marketing yang dihadiri oleh calon konsumen. Calon konsumen hadir di kantor pemasaran, kantor marketing, dengan sendirinya dia akan melihat 4 sisi ruangan, salah satu sisinya harus ada site plan yang terpampang. Itulah ciri-ciri developer yang baik. Ya, dan dia berniat tulus untuk menjual, berniat tulus untuk mencerdaskan masyarakat. Itu cirinya. Kalau di ruangan tersebut tidak ada, tanya. Barangkali lupa, bukan nggak niat untuk menampilkan site plan, atau site plan-nya belum jadi. Maka kalau site plan belum jadi, tidak boleh menjual. Karena itu peraturan pemerintah. Masih belum pasti ya. Karena belum pasti, masih goror namanya. Masih bisa aja berubah. Ya, ini yang di masyarakat masih cenderung sangat tidak diketahui dengan baik. Ya, bahkan di kalangan terdidik sekalipun. Ya, dia cukup diberikan gambar berwarna-warni, kotak-kotak, ya, itu dibilang site plan. Itu namanya block plan. Ya, itu gambar penjualan. Yang dimaksud oleh saya tadi, mintalah site plan pengesahan dari kapling-kapling yang akan dijual. Itu salah satu tolak ukur keamanan dalam membeli rumah. Dapat tuh Mas. Pagi-pagi gitu. Berapa SKS? Ini kalau di kuliah mungkin saya dulu dapat ya 6 SKS lah. Oh iya, lumayan ya. Dosennya dikasih honor berapa? Baik. Nah, sekarang kita berlanjut. Setelah itu PPCK 5, terus terakhir di Pesona Prima Cikarupa 6, kita mulai bebaskan lokasi tersebut sekitar tahun 2018. Ya, selesai tahun 2019, izin-izin kita urus 2019, kita baru mulai bangun 2020 selesai pas pandemi. Saat pandemi berlangsung, kami baru memulai pembangunan rumah. Nah, disitulah ada satu hal yang belum terjadi sepanjang sejarah, termasuk apalagi sejarah hidup kita ya. Gitu. Kita menemukan satu keadaan, ya, ada penyakit yang namanya corona. Tuh nggak tahu, saya di Sunda nggak ada. Ya. Gitu. Yang ada yang lain. Kalau corona itu saya nggak kenal. Itu dari mana asal usulnya? Katanya dari Cina, tapi juga nggak pernah kenalan juga apa benar dia dari Cina. Kita nggak tahu. Penyakit itu adalah COVID-19, ya, mulai masuk ke Indonesia sekitar Februari dan mulai mengejala sekitar Maret, dan akhirnya di awal-awal kita mengenal yang namanya pembatasan sosial masyarakat, itu apa namanya? PPKM, PSBB, ya, PSBB dan PSPS yang lainnya, ya, lockdown dan seterusnya. Pokoknya intinya kita nggak boleh kemana-mana. Ya, saat itu kita bingung
wah gimana nih menyikapi ini, padahal kita baru mulai ngebangun, ya. Maka saat itu ya Mas Adi ingat ya, saya mengajak teman-teman untuk rapat di tengah sawah, di tengah ruangan, di tengah lapangan, ya, berjemur kita, ya, sampai muka kita agak legam. Ini sudah mulai putih lagi, alhamdulillah. Ya. Nah, udah mulai ke ruangan lagi. Udah ke ruangan lagi. Dulu kita rapat di lapangan harus di luar, ya, kan. Bisa dibayangkan saya aja bisa legam, apalagi yang udah legam, udah bakat. Itu bisa kebayang karena kita selalu rapat menjelang pukul 11 atau 12 baru selesai. Sudah panas, ya. Karena waktu itu kita dianjurkan untuk berjemur. Gitu. Karena anjurannya berjemur, nah kita akhirnya berjemur sambil bawa meja, sambil rapat. Gitu. Ya, kita butuh koordinasi ya. Nah, kita butuh koordinasi, ya. Kita harus tetap rapat tapi sambil berjemur, dapat dua-duanya. Ya, kita rapat di tengah-tengah lapangan dan akhirnya kita putuskan bahwa kita akan kebut pembangunan itu. Itu aneh itu. Teman-teman berpikir sebaliknya. Saat pandemi harusnya berhenti. Wait and see. Kita enggak. Kita akan waktu itu mengatakan pertahanan terbaik kita adalah menyerang. Akhirnya permainan sepak bola juga. Ya, walaupun saya nggak hobi nonton. Nah, tapi saya selalu tahu hasilnya. Gitu. Yang penting nonton beritanya aja. Iya. Nanti pagi-pagi saya tahu, jadi bahkan saya sok tahu lebih dari yang nonton. Gitu. Yang nonton belum tahu karena belum bangun. Dia ketiduran, saya udah tahu hasilnya. Gitu. Yang nyetak gol siapa, Pak? Iya, udah tahu, tapi saya nggak nonton. Nggak usah ngikuti proses lah. Yang penting hasilnya. Oke. Nah, kita mulai membangun saat pandemi itu, dan alhamdulillah di tahun itu 2020 juga seluas 8 hektar itu sebanyak 737 unit itu, ya, alhamdulillah selesai terbangun. Saat ini juga sudah sold ya, Pak, ya. Dan ya dengan izin Allah, ya, teman-teman masyarakat antusias, ya, melihat perkembangan Pesona Prima Cikouripan 6 itu, dan alhamdulillah juga di saat yang tidak terlalu lama, ya, akhirnya semua unit sudah terjual habis. Ya, sudah habis, dan setahun kemarin ini kita luntang-lantung, ya, mencari-cari lokasi lain yang kira-kira lebih pas untuk kita kembangkan. Alhamdulillah kita akhirnya bertemu lokasi, sudah kita bebaskan, sudah kita dapatkan tanah seluas 6 hektar lebih, tapi kita kembangkan dulu 4,8 di daerah Pesona Prima 7 Raja Mandala, dan insya Allah segera di Banjaran. Jadi kita lakukan percepatan pembangunan, kita lakukan koordinasi dengan teman-teman di perbankan dan teman-teman di tim lapangan, membangun dalam suasana pandemi, ya. Dan kita juga di situ mulai memikirkan sesuatu yang baru, ya. Jadi di saat pandemi kita akhirnya juga diberikan suatu pelajaran dan hikmah bahwa di dalam suatu kesulitan apapun, ya, pasti itu ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah di saat itu kita juga menemukan suatu solusi, ya, atas terjadinya masalah itu, dengan cara kita melakukan terobosan-terobosan, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang baik. Dan juga kita akhirnya juga di saat yang itu kita bergandengan tangan dan kita memutuskan membuat program yang namanya KPN Peduli, ya. Di tahun itu, ya, kita akhirnya mengeluarkan atau melahirkan program diawali dengan tagline KPN Peduli, ya, dengan cara KPN berbagi, ya, dan KPN kembali. Apa itu KPN Peduli? Jadi dengan izin Allah, izin saya sampaikan ini sebagai motivasi bagi kita semua, dan semoga Bapak Ibu sekalian selalu senantiasa mendoakan kita bahwa KPN Peduli itu adalah suatu gerakan di mana saat kita di lingkungan kita terjadi suatu persoalan, suatu keadaan yang menyulitkan masyarakat, ya, kita hadir di situ, Mas Adi, untuk ikut merasakan, ya, apa yang mereka rasakan. Walaupun kita paham dan kita tahu bahwa kita hadir ke sana bukan untuk menyelesaikan seluruh masalah, tapi paling tidak kita memiliki kepedulian, ya, memiliki awareness, ya, memiliki rasa kebersamaan, ya, bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita bagi herbal. Lalu qadar Allah juga karyawan kita juga saat itu ada 18 orang, ya, yang terkena COVID, dan
bahkan 2 orang di antara keluarga kita juga meninggal ya dengan izin Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus masyarakat kita sekeliling kita juga ya, sedang sangat terpapar saat itu. Sedangkan kita juga harus tetap sehat ya. Alhamdulillah saya bergerak terus. Saya tidak pernah 1 hari pun berdiam di rumah. Dengan protokol kesehatan saya terus berkegiatan dan alhamdulillah dengan izin Allah saya tidak ditempelin virus itu. Kemudian ini ya fakta uniknya adalah nggak pernah tercolek ya namanya virus corona. Alhamdulillah dengan izin Allah. Padahal dari antara kita yang lain yang paling sering keluar sebenarnya beliau ya. Saya tidak pernah berhenti berkegiatan. Bahkan saya tetap masuk ke wilayah-wilayah yang katanya virus itu lagi hebat-hebatnya. Saya tidak pernah karena ya saya tetap protokol kesehatan dengan baik, ikhtiar, dan saya yakin bahwa virus itu sudah ada alamatnya. Dia akan menempel di siapa, hari apa, dan seterusnya. Ya, jadi kita yakin saja Allah akan melindungi kita, dan akhirnya sampai masa itu berlalu, alhamdulillah kita terus berkegiatan, KPN peduli kita lakukan, dan kita sebar ke berbagai daerah. Ya, Mas Adi yang koordinir kan ya, alhamdulillah saudara-saudara kita juga ikut merasakan. Lalu KPN berbagi, KPN kembali, itu sebuah program di mana kita ingin selalu bergandengan tangan dengan teman-teman dan Bapak Ibu yang telah menjadi bagian dari keluarga besar KPN ya, dengan menjadi konsumen Kreasi Prima Nusantara ya. Bapak Ibu akan kita masukkan ke dalam komunitas besar ya, keluarga besar Kreasi Prima Nusantara, di mana kita ya seperti halnya keluarga kan, walaupun keluarga adik kakak tidak mesti ketemu tiap hari, tapi sesekali lah, atau dalam beberapa 1 tahun beberapa kali, atau dalam event-event tertentu, Idul Fitri, Idul Adha kan pasti bertemu. Nah itulah maknanya. Jadi keluarga kita ini sekarang besar Mas Adi. Sudah ada 2000-an Pak. Iya, kita punya keluarga sebanyak 2000 ya, belum lagi keluarga inti kita. Nah ini keluarga besar. Nah maka ya dengan program KPN peduli, KPN berbagi ya, itu kita lebih merasa dekat dengan KPN kembali ya. Kami hadir ke beberapa lokasi berurutan tentunya ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Kemarin kita sudah mulai dari awal dulu Pesona Prima Karanggan. Dari awal kita masuk ke sana membawa hot mic ya, kita perbaiki infrastruktur. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saudara-saudara kita yang ada di Pesona Prima Karanggan ya. Ada yang di Karanggan? Di Karanggan silakan komen kalau ada Pak yang dari Karanggan. Ya, itu kita sudah selesaikan bagian-bagian tertentu ya, kita hot mix ya, dan akhirnya masyarakat merasakan itu. Padahal kita sudah tidak ada hubungan lagi sebenarnya. Secara bisnis sudah ada hubungan. Karena semua sudah sold out. Sudah sold out, sudah diserahkan ke Pemda ya, tapi karena kita saudara dan kita tidak hanya berkata-kata mengaku saudara, kan ada Mas kadang-kadang gitu kan ya. Ngaku saudara tapi menzolimi ya, ini kita tidak boleh begitu. Makanya sebagai salah satu wujud dari pengakuan kita bahwa ini adalah kita saudara, keluarga besar, kami juga kembali ya, melakukan gerakan KPN kembali ke tempat-tempat di mana kita pernah ada di situ ya. Tetapi ini tentunya bertahap Mas ya, ada beberapa yang sudah, sebagiannya belum, harap bersabar ya, doakan kami ya, karena apa yang kami usahakan ini ya, jika memang menghasilkan ya, sebagai saudara kami insya Allah tidak akan lupa, tidak akan lupa.